K2G request cekrekan, Gadgetirs memberi. K2G Cekrekholic. 2 minggu yang lalu kami minta kalian submit foto buat ikutan lomba kecil-kecilan berhadiah 3 smartphone dari Realme. Tema lombanya emotion. Ada beberapa yang bingung dan nanyain bagaimana cara menginterpretasi tema ini. Loh, justru itu adalah bagian dari interpretasi kreatif kalian. Terbukti, banyak dari foto yang masuk secara pas selaras dengan tema emotion ini dan cukup membuat kami berdua pusing. Karena bingung milih, akhirnya kami memutuskan untuk nambahin pemenangnya jadi 2. 2 lagi hadiahnya produk aksesoris dari Xiaomi. Oke, nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung lihat saja pemenang K2G Cekrekholic kali ini. Kita mulai dari 2 pemenang hiburan tambahan dulu nih, pemenang ekstra. Secara tadinya kan kita mikir yang menang 3 aja kan. Nah, cerita foto ini saat itu saya olahraga ke puncak Bukit Angkisau. Karena pemandangannya bagus, saya mencoba mengabadikan momen-momen olahraga saya. Memang sengaja saya setting posisinya, lokasinya, dan lain-lain. dengan keseluruhan gambar yang punya warna eye pleasing. Ini khas banget device yang dipakai, Oppo Reno 6. Oke. Gue ngerasa dapet nih sense semangat dan kegigihan berolahraga di tengah landscape yang begitu indah. Karakter muka dari objek utama itu juga surprisingly selaras dengan karakter processing sharpness yang keras, membuat ekspresi jadi lebih jelas, berkarakter. Posisi objek utama yang sedikit miring ke arah cahaya bikin objeknya semakin kontras. Framing yang center juga fine di foto begini. All in all, congrats ya bro. Halo, selamat siang. Jadi aku mau cerita sedikit tentang foto yang saya ambil waktu itu. Foto itu diambil di lautan pasir di kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo. Jadi pada saat itu memang setelah diumumkannya ada lomba, aku sama teman-temanku ada rencana ke Bromo. Jadi aku mungkin sekalian aja buat nyari gambar foto buat diikutkan. Jadi kita ngambil beberapa di tempat, ada di Seruni Point, terus ada juga yang di lautan pasir tersebut. Jadi untuk pengambilan gambarnya sendiri memang otodidak ya. Jadi teman aku yang suruh ngambil, dia cuma pakai mode potret aja. Aku yang push sendiri gitu. Jadi untuk pengambilannya sendiri tidak terlalu susah karena memang di handphone ini mode potretnya juga udah lumayan bagus, cukup memuaskan. Jadi tinggal dipoles sedikit bagian kontrasnya aja. Men, begitu gue melihat foto ini, gue tuh seolah bisa merasakan apa yang dirasakan saat itu oleh Wahyu. Emosinya pun dapat banget ya, ketenangan luar biasa dari alam sekitar yang jelas sejuk dan tenang. Menggunakan Vivo V21 4G dan menggunakan portrait mode, object isolationnya menurut gue bagus ya di sini ya. Background yang tadinya udah nggak rame, nggak sibuk gitu dibikin autofocus lagi, namun masih menjadi elemen-elemen yang support general emotion yang terpancar dari objek utama. Berhubung kayaknya hari itu lagi berawan, Wahyu mengarahkan mukanya ke arah main light source yang gue tebak datang dari matahari yang tipis-tipis ketutup awan juga, supaya mukanya kena cahaya. Nah gini, kalau moto tuh begini, carilah cahaya, jangan kayak reviewer, termasuk K2G kalau lagi nge-review kamera, sengaja moto ngelawan light source untuk nge-push kapabilitas kamera smartphone-nya. Ya kita kan lagi ngetes gitu. Kalaupun ada kritikan, mungkin komposisi dan angle-nya. Gue merasa kalau angle-nya sedikit lebih rendah, dan secara framing itu kalau bisa jangan terlalu center. Tapi geser dikit objek ke kiri, makin ciamik pasti fotonya. All in all, congrats bro, Wahyu. Jadi fotonya diambil pas lagi liburan bareng keluarga sama saudara. Setelah 2 tahun kita nggak ketemu, lokasinya itu di sekitaran Borobudur mau ke arah Gereja Ayam. Jadi lagi dalam perjalanan sempat berhenti dulu di setengah sawah gitu. Nah fotonya ini kalau nggak salah diambil 1 atau 2 kali take gitu. Gue lupa. Kebetulan udah jadi.
Nah, fun fact dikit nih, gue dulu beli HP Google Pixel 3 XL ini sama si Bang Al tuh, cewek gue di McD Jatiwana. Lo masih inget kagak Bang? HP lo masih awet nih sama gue. Hah, gila nih, small world banget. Pixel 3 XL yang gue jual ke bro ini berhasil memenangkan hadiah buat dia. What goes around comes around. Foto ini keren banget ya, karena banyak hal. Yang utama jelas luapan emosi, kegembiraan, dan rasa lega yang terpancar dari keluarganya Bro Adit ini. 2 tahun pandemi nggak liburan, sekali liburan tuh kayaknya lepas banget. I feel you bro. Ada rasa kebahagiaan dan kebersamaan yang bisa langsung gue tangkap gitu ya dari foto ini. Action yang dilakukan yaitu melempar caping bareng-bareng ke atas, kayak orang habis wisudaan gitu, seolah menceritakan kepada orang bahwa we made it, kita berhasil melewati pandemi. Dan ini gue rasa yang banyak banget orang rasakan sekarang, terutama ketika mungkin banyak banget orang sekitar yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Ini tuh komposisinya enak, framingnya menurut gue pas banget, lalu secara kamera pun Bro Adit tahu persis bahwa Pixel series memang jago nge-freeze action, walaupun AI based image processing menjadi tulang punggung utama kamera Pixel. Capingnya tuh sharp deh, lo lihat ya, angle-nya pun yang rada low angle turut mendukung feel grandness dari background-nya. Overall, nice foto. Congrats Bro Adit. Shotnya sendiri itu di atas sumur yang berlumut. Idenya datang ketika langsung melihat tema dari kompetisi ini yaitu emotion. Jadi pengen menggambarkan emotion ke objek selain manusia. Arti fotonya itu kayak menggambarkan realita kehidupan di mana banyak atau seringkali wanita memilih laki-laki yang menurut dia mapan dibanding setia. Terus kalau untuk kesulitan dalam pengambilan gambar, mungkin ngulangnya beberapa kali. Karena di Pixel 4 ini titik fokusnya sempit, karena bukan kamera makro sih. Dan yang di foto itu ada beberapa bagian, jadi lumayan tricky, karena titik fokusnya sempit. Gila, ini keren abis ini foto. Siapa bilang emotion harus ada orangnya? Ini baru namanya creative interpretation. Kita berdua langsung seketika ngelihat foto ini berasa syahdu gitu ya. Si peneliti yang di ayunan, sebut saya namanya Alessa, lagi duduk sendirian di ayunan, sementara di background ada sepasang peneliti yang lagi berdiri berdua. Angle si peneliti ini seolah bener-bener lagi duduk termenung. Penggunaan peneliti dan korek sebagai objek foto tuh pas banget ya, dan kebayang lumayan ribet dan butuh ketelitian. Secara fotografi, ini keunggulan moto ala miniature fotografi. Bokeh yang didapatkan di belakang begitu creamy, dan ini natural bokeh loh ya, bukan portrait mode. Terus cahaya yang ngintip dari sela-sela pohon serta highlights yang dipantulkan dari daun, itu dibikin bokeh jadi aksen yang luar biasa keren. Congrats, Rahmat. Selamat sore, saya Muhammad Nurkolik. Saya akan bercerita sedikit tentang pengambilan gambar si penjual ayam, di mana waktu itu di sore hari ibu saya menyuruh saya untuk membeli ayam seberat 2 kg, dan saya membeli ayam tersebut di dekat rumah karena di situ adalah langganan ibu saya. Saya terceletuk saat saya melihat si penjual ayam memakai baju warna oranye, dan di situ saya teringat ada program dari Kartu Gadget, itu lomba dengan tema emosi, karena baju yang dipakai warna oranye dengan background absurd itu akan membuat hasil dari sebuah gambar itu akan lebih, objek terlihat lebih bagus dan natural. Nah, di situ saya izin terhadap penjual ayam bahwa kami akan mengambil gambar dan akan kami upload di IG untuk sebuah lomba. Dia mengizinkan. Dan untuk pengambilan gambar saya kurang lebih 10-15 gambar. Jadi kesimpulan dari tema yang aku ambil itu aku ambil dari sikap kepribadian si bapak penjual ayam, di mana dia itu sangat semangat, sangat sabar, dengan penuh senyuman untuk melayani ibu-ibu yang cerewet saat antri. Dia bilang kalau kita semangat, kalau kita ikhlas, kalau kita penuh senyuman saat melayani customer, itu akan berdampak besar untuk usaha kita ke depannya. Jadi begitu. Jadi apapun yang
dilakukan apapun keadaan yang didapat, dia akan penuh dengan senyuman. Jadi seperti itu. Untuk experience saya menggunakan handphone Google Pixel, saya menggunakan dari mulai 2XL sampai 4XL ini. Nah ini nih, ini foto gokil abis, 100% spot on dengan tema emotion. Sesuai dengan cerita Kolik tadi ya, orang-orang seperti si penjual ayam ini selalu berhasil memberikan warna berbeda dengan keramahan mereka di tengah-tengah chaosnya kondisi di pasar. Dengan senyumannya, melayani pelanggan-pelanggan yang gak sedikit, yang bawel juga banyak pula gitu kan. Membawa gue ke memori masa kecil nemenin emak gue ke pasar. Salut buat Bro Kolik yang berhasil mengidentifikasi sesuatu yang begitu sederhana, begitu dekat dengan kehidupan banyak orang sehari-hari, namun energi positifnya itu begitu terpancar. Terus juga secara teknis, love banget gue framingnya. Entah ya di foto dari balik apa nih ya, tapi foreground atas kiri dan bawah kanan gue rasa secara pintar diposisikan untuk membuang parts dari scene yang kurang menarik. Payung yang tadinya potensi ngambil fokus orang dari si penjual karena penuh warna itu kan di-cut dikit ya. Itu nice banget. Google Pixel 4 XL nih handphonenya dengan memakai portrait mode. Memang kamera handphone Google nggak salah ya dipakai moto street begini. Bokehnya dapet, tapi di saat yang sama roughness yang tetap harus ada di objek utama masih berasa. Arah cahaya juga pas nge-highlight ayam-ayam di sisi-sisinya dan memberikan aksen yang benar-benar menarik. Congrats, Kolik. Alright, jadi itu 5 pemenangnya. Nanti bakalan kita DM satu-satu untuk pengiriman hadiah dan lain-lain. Tapi satu yang mesti dinotis ya, ini sama sekali kita nggak tahu pas milih foto, kita cuma lihat fotonya, wah ini bagus nih, bagus. Udah setelah kita urutin, kita baru lihat captionnya. Ternyata 3 teratas itu Pixel series, man. Dan bukan Pixel baru Yes. Dan 2 foto lainnya yang dapat pemenang hiburan itu juga bukan handphone baru atau handphone kelas atas flagship gitu ya. Ada Reno 6 dan juga Vivo V21. Artinya apa? Untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus, ya nggak perlu kita punya kamera yang termahal, terbaru, tercanggih. Kamera yang ada bersama kita adalah kamera yang terbaik. Yang penting apa? Jokinya jago, ya kan? Yang penting kalian ya itu, identify sebuah momen, tahu kalian mau moto apa, di plan lo punya konsep di pikiran, and then yang paling penting, dilakuin, lo jepret. Karena ya walaupun sekali 2 kali jepret nggak bagus, pasti ada satu foto yang bakal nyes banget. Itu penting banget. Sering-sering jepret, makin sering terasa skill kalian di mobile fotografi juga. Ya, kita apresiasi antusiasme kalian. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sering ya melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di Cekrek-Holic ini. Oke, terakhir, congrats lagi buat semua pemenang. Sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.